Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya, Aam Aminah dengan NIM 18720-714, Prodi Pendidikan Ekonomi dari Universitas Pancasakti Bekasi. Kali ini saya akan memaparkan tentang transaksi syariah dalam mata kuliah Ekonomi Syariah dengan dosen pengampu Bapak Dermawan MM. Mari kita simak videonya. Prinsip-prinsip dasar syariah. Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Implementasi prinsip syariah inilah yang menjadi pembeda utama dengan bank konvensional. Pada intinya, prinsip syariah tersebut mengacu kepada syariah Islam yang berpedoman utama kepada Al-Quran dan hadis. Islam sebagai agama merupakan konsep yang mengatur kehidupan manusia secara komprehensif dan universal, baik dalam hubungan dengan Sang Pencipta atau hablum minallah maupun dalam hubungan sesama manusia atau hablum minannas. Ada 3 pilar pokok dalam ajaran Islam, yaitu 1. Akidah. Akidah adalah komponen ajaran Islam yang mengatur tentang keyakinan atas keberadaan dan kekuasaan Allah, sehingga harus menjadi keimanan seorang muslim manakala melakukan berbagai aktivitas di muka bumi untuk mendapatkan keridhaan Allah sebagai khalifah yang mendapat amanah dari Allah. Yang kedua, syariah. Komponen ajaran Islam yang mengatur tentang kehidupan seorang muslim baik dalam bidang ibadah maupun dalam bidang muamalah, yang merupakan aktualisasi dari akidah yang menjadi keyakinannya. Yang ketiga, akhlak. Landasan perilaku dan kepribadian yang akan mencairkan dirinya sebagai seorang muslim yang taat berdasarkan syariah dan akidah yang menjadi pedoman hidupnya sehingga disebut memiliki akhlakul karimah. Sebagaimana hadis Nabi yang menyatakan, tidaklah sekiranya aku diutus kecuali untuk menjadikan akhlakul karimah. Nah, itulah 3 pilar pokok dalam ajaran Islam. Kemudian saya akan memaparkan mengenai akad perbankan di perbankan syariah. Di antaranya ada akad murabahah, akad musyarakah mutanakisah, ada akad musyarakah, dan akad mudharabah. Nah, apa sih akad murabahah itu? Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan atau harga beli dan keuntungan atau margin yang disepakati di awal oleh bank selaku penjual dan nasabah selaku pembeli. Contohnya yaitu pembiayaan KPR. Kemudian yang dimaksud dengan akad musyarakah mutanakisah adalah akad yang kepemilikannya atau aset barangnya atau modal salah satu pihak syarik berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya. Contohnya itu pembiayaan barang investasi. Kemudian ada akad musyarakah. Musyarakah berasal dari kata syirkah. Menurut fikih artinya akad antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan. Akad kerjasama antara bank dengan satu pihak atau lebih di mana masing-masing pihak menyetorkan modal dalam porsi tertentu sesuai kesepakatan. Contohnya adalah pembiayaan properti. Kemudian ada akad mudharabah. Apa yang disebut akad mudharabah? Yaitu akad kerjasama antara dua pihak di mana bank sebagai sahibul mal, sebagai penyedia dana dengan pihak lain atau mudarib atau nasabah yang memiliki keahlian untuk mengelola suatu usaha produktif dan halal. Hasil keuntungannya kemudian dibagi sesuai nisbah yang disepakati di awal akad. Contohnya yaitu pembiayaan modal kerja. Nah, di sini saya akan menerangkan dulu secara garis besarnya yaitu yang dimaksud dengan akad mudharabah. Akad mudharabah adalah akad kerjasama suatu usaha antara pemilik modal atau malik sahib mal yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola amil atau mudarib, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad.
Nisbah bagi hasil adalah nisbah atau perbandingan yang dinyatakan dengan angka seperti persentase, yaitu suatu akad kerjasama di mana tidak ada modal dari pengelola karena modal uang 100% berasal dari pemilik modal atau berasal dari bank. Kemudian arti mudharabah secara sederhana adalah kerjasama usaha antara dua pihak dengan ketentuan bagi hasil atas keuntungan usaha dan bagi rugi jika ada kerugian usaha. Terlihat di sini skema tentang perjanjian akad mudharabah, yaitu terlihat di sini antara dua pihak yaitu bank dan bermitra. Bank yang kita sebut saja Bank BSI yang bermitra dengan Pak Farhan untuk usaha percetakan selama 9 bulan. Nah, Bank BSI memberikan uang untuk modal sebesar 20 juta kepada Pak Farhan. Kedua belah pihak sepakat dengan nisbah bagi hasil 40% dan 70%. 40% untuk sahibul mal atau untuk bank syariah. Nah, setelah berjalan selama 9 bulan, usaha Pak Farhan berkembang menjadi 35 juta sehingga diperoleh keuntungan sebesar 15 juta. Nah, dalam 15 juta ini adalah dari 35 juta dikurangi 20 juta, yaitu 20 juta itu adalah modal pertama. Maka bank berhak mendapatkan keuntungan sebesar 3 juta atau 40% dan 6 juta sisanya sebesar 9 juta menjadi hak Pak Farhan. Nah, ini adalah contoh dari akad mudharabah. Kemudian akad murabahah. Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Akad yang digunakan adalah murabahah, yaitu akad jual beli antara bank dan nasabah. Bank akan melakukan pembelian atau pemesanan barang sesuai permintaan nasabah, kemudian menjualnya kepada nasabah sebesar harga beli ditambah keuntungan bank yang disepakati. Manfaat dari akad ini yaitu bisa diberikan misalnya kendaraan bermotor, rumah, atau lain-lainnya, angsuran tetap selama masa perjanjian. Fasilitas dapat digunakan untuk pembelian konsumtif, ya seperti pembelian rumah, dan kendaraan dapat juga untuk pembelian produktif seperti pembelian mesin produksi, pengembalian diangsur sesuai kemampuan dan ketentuan yang telah disepakati. Nah, terlihat di sini skema murabahah. Contoh di sini adalah kita katakan nasabah di sini bernama Pak Faisal meminta bantuan kepada bank, yaitu kepada bank syariah untuk memberikan sebuah laptop. Bank kemudian memberitahukan kepada Pak Faisal bahwa laptop yang diinginkan harga aslinya adalah 4 juta. Kemudian bank menjual laptop tersebut sesuai harga aslinya dan menjelaskan kepada Pak Faisal bahwa bank akan mengambil keuntungan sebesar 100.000. Jika Pak Faisal tersebut menyetujui, maka ia dapat membeli laptop dengan harga 4.100.000 secara tunai maupun kredit dan dilakukan dengan ijab kabul atau serah terima. Nah, ini adalah skema contoh dari akad murabahah. Yang ketiga adalah musyarakah. Akad musyarakah adalah pembiayaan berdasarkan kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Nah, ini adalah contoh dari pembiayaan akad musyarakah. Kita katakan contohkan di sini ada Pak Diki mengajukan pembiayaan kepada bank syariah dengan akad musyarakah untuk mendapatkan tambahan modal. Antara nasabah dan bank saling berkontribusi dalam usaha ini. Pak Diki mempunyai dana sebesar 30%. Dan kemudian bank memberikan pinjaman dana sebesar 70%. Nah,
Dana tersebut dikelola oleh keduanya untuk pembiayaan suatu usaha properti. Kemudian Pak Diki menjalankan usahanya tersebut dan akhirnya mendapatkan keuntungan. Nah, keuntungan itu dibagi menjadi 30% untuk Pak Diki, 70% untuk bank. Karena pembagian ini sesuai dengan besar kecilnya dana atau modal yang ditanam. Dan apabila ada usahanya mendapatkan kerugian, maka pembagian kerugiannya tersebut juga sesuai dengan seperti yang di atas, yaitu 30% untuk Pak Diki dan 70% untuk bank syariah. Nah, demikianlah paparan dari saya tentang transaksi yang ada di ekonomi syariah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.